Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini Tuhan boleh percayakan kita kembali untuk memulai hari ini bersama-sama dengan firman Tuhan. Karena kita percaya hidup kita di luar Tuhan itu gak bisa buat apa-apa. Tuhan yang tolong kita, Tuhan yang mampukan kita, Tuhan yang sertai langkah kita. Sehingga kalau kita boleh ada di hari ini, di hari yang baru, semua karena kasih setia Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Itu sebabnya melalui program Bible and Coffee ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya kembali mengajak setiap umat Tuhan untuk melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan Yesus. Carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka dampak yang kita dapati adalah semuanya akan ditambahkan dalam kehidupanmu. Hal-hal yang baik Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita sehingga apapun yang kita hadapi kita kuat menghadapinya sebab Tuhan Yesus bersama dengan kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, mari sama-sama kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap anugerah, buat setiap kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena setiap kali kami datang kepada Tuhan melalui firman-Mu, kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami dituntun dan diarahkan dalam seluruh jalan-jalan Tuhan. Berdoa ya Tuhan, melalui program ini biarlah setiap umat Tuhan yang mengambil waktu merenungkan firman Tuhan, kami sama-sama diberkati, kami sama-sama menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi kami buka hati kami untuk firman-Mu. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, suatu kali Raja Yosafat menghadapi peperangan yang tidak seimbang ya. Peperangan yang tidak seimbang karena pada saat itu Yosafat bersama-sama dengan bangsa Israel ini menghadapi Bani Ammon, Bani Moab dan orang-orang pegunungan Seir. Alkitab katakan laskar yang besar beritanya sedang menghampiri mereka, orang-orang Yehuda. Lalu apa yang terjadi? Raja Yosafat bingung, Raja Yosafat bimbang, Raja Yosafat takut. Sehingga akhirnya sudah dikasih dalam Tuhan, Raja Yosafat dalam doanya mengatakan dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat 12, ini akan kita baca, mengatakan seperti ini, ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika saya merenungkan doa daripada Raja Yosafat ini, kita diingatkan bahwa ketika kita diperhadapkan dengan keadaan yang sangat-sangat rumit, keadaan yang sangat-sangat membuat kita tertekan, situasi yang membuat kita stres, satu hal yang kita diingatkan dari doa Raja Yosafat, ketika kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat, cukup pandang Tuhan dalam hidupmu. Amin. Cukup pandang Tuhan. Mataku memandang kepadamu, mataku tertuju kepadamu. Raja Yosafat bilang dengan jelas seperti ini. Kenapa? Karena Raja Yosafat tidak tahu apa yang harus dia buat. Dia tidak mengerti, Tuhan saya mesti buat apa? Kekuatan kami terbatas, kesanggupan kami terbatas. Tetapi aku tahu bahwa ketika mataku tertuju kepada Tuhan, Tuhan sediakan pertolongan. Itu yang disampaikan Raja Yosafat dan itu juga yang diingatkan oleh firman Tuhan kepada kita hari ini, saudara dikasih dalam Tuhan. Apapun keadaan kita, tekanan apapun yang hampiri hidup kita. Saya teringat kisah Daud, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Daud juga mengalami hal yang sama. Musuh di hadapannya adalah musuh yang tidak seimbang. Peperangan ini adalah peperangan yang tidak seimbang. Jelas musuhnya lebih kuat. Ada orang-orang Moab, ada orang-orang Ammon, ada orang-orang pegunungan Seir. Itu sangat tidak seimbang. Demikian pula Raja Daud melawan Goliat tidak seimbang. Daud kecil, Goliat besar. Daud tidak punya pengalaman berperang, Goliat punya pengalaman berperang karena memang adalah prajurit. Dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, peperangan yang tidak seimbang ini seringkali menghampiri hidup kita. Kita lihat masalah kita lebih besar, kita lihat pergumulan kita lebih besar. Tetapi hari ini kita diingatkan yang Raja Yosafat lakukan juga yang Raja Daud lakukan adalah tidak memandang masalah mereka yang besar. Mata mereka tidak tertuju kepada masalah mereka yang besar. Mata mereka tidak tertuju kepada pergumulan mereka yang besar. Mata mereka tertuju kepada Allah yang besar. Sama-sama bilang sama saya masih punya Tuhan yang besar, yang sanggup menyelesaikan masalah saya.
Amin. Itu sebabnya saya hari ini mengajak setiap kita umat Tuhan, secara khusus engkau yang mengambil waktu merenungkan firman Tuhan melalui program Bible and Coffee ini. Ayo, ingat kita masih punya Tuhan yang besar. Bu, istri-istri, suami-suami, bapak-bapak, engkau punya Tuhan yang besar yang bisa sanggup menyelesaikan masalah yang pelik dalam rumah tanggamu. Jangan menyerah, jangan tawar hati, jangan patah semangat. Orang-orang muda juga kita harus sadar hal ini, bahwa masalah di masa muda kita tidak lebih besar dari Tuhan kita yang kita sembah dalam Yesus Kristus. Hanya sekarang yang menjadi pertanyaan, kemana matamu tertuju? Nah, ini jadi kuncinya. Kalau mata kita tertuju kepada masalah, maka masalah itu akan semakin besar, kita akan semakin kecil, dan kita akan semakin terpuruk, dan ujung-ujungnya kita akan bilang, saya nggak mampu, saya nggak sanggup, saya nggak bisa, ini nggak mungkin, ini susah, ini mustahil. Karena yang kita lihat dan kita besarkan adalah masalah. Mata kita tertuju kepada masalah. Mata kita tertuju kepada ketakutan, kekhawatiran. Mata kita tertuju kepada segala sesuatu yang membuat kita gentar. Tapi hari ini kita diingatkan, kemana arah mata kita memandang, itu yang akan menentukan kuat atau lemahnya kita. Tidak ada yang tidak punya masalah, saudaraku. Setiap kita punya masalah. Setiap kita punya pergumulan hidup. Setiap kita punya Goliatnya. Setiap kita punya Bani Amon, Bani Moab, dan orang-orang pegunungan Seir masing-masing dalam kehidupan kita. Sehingga pada akhirnya setiap kita menyadari bahwa bukan soal masalahnya, tetapi kemana saya memandang ketika saya diperhadapkan dengan masalah tersebut. Karena kalau saya memandang masalah, saya akan semakin lemah, saya akan semakin down, saya akan semakin terpuruk. Namun ketika saya memandang Allah, mataku memandang kepadamu, mataku tertuju kepadamu, maka di situ kita akan melihat kekuatan yang berasal dari Tuhan, yang dianugerahkan bagi kita. Amin, saudara. Yuk sama-sama yuk kita lihat Tuhan, pandang Tuhan dalam kemuliaannya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Seringkali kita merasa kayaknya Tuhan jauh Pak dari hidup saya. Seringkali kita merasa kayaknya Tuhan tuh gak peduli dalam hidup saya. No. Tuhan peduli dalam hidupmu. Tuhan tahu dalam kehidupanmu apa yang perlu engkau perlukan. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Mungkin hanya karena engkau salah mengarahkan pandanganmu. Engkau hanya mengarahkan pandanganmu kepada masalah sehingga kemuliaan Tuhan terlihat kecil. Sehingga engkau hanya membesarkan masalahmu, membesarkan badai hidupmu, membesarkan tantangan di depanmu. Dan engkau melihat itu sebagai sesuatu yang besar. Dan engkau lupa bahwa sejatinya masalahmu tidak akan pernah melebihi kekuatanmu, sebab Allah setia. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya ajak setiap kita untuk ingat hal ini. Kemana matamu tertuju, itu yang akan menentukan kuat atau lemahnya kita. Namun hari ini kita diingatkan oleh dua pribadi. Yang pertama Raja Yosafat mengatakan, mataku tertuju kepadamu. Dan Raja Daud ketika diperhadapkan dengan Goliat, Daud tidak lihat Goliat kuat, Daud tidak lihat Goliat besar, Daud tidak lihat Goliat ahli berperang, ahli strategi. Tapi Daud hanya melihat Tuhan yang menyertaiku ketika aku menggembalakan kawanan domba ayahku. Tuhan yang sama yang menyertai dan menolongku untuk melawan raksasa ini. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, apapun yang kami hadapi hari-hari ini, kami diingatkan hari ini agar mata kami tertuju kepadamu. Karena ketika mata kami tertuju kepada Tuhan, kami tahu kami akan semakin kuat. Ketika mata kami tertuju kepada Tuhan, kami sadar kami akan semakin mampu menghadapi masalah apapun. Namun ketika mata kami tertuju hanya kepada pergumulan, hanya kepada masalah, hanya pada kekurangan pasangan kami, maka kami tidak akan pernah melihat pertolongan yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus bagi umat-Mu. Biar mata kami tertuju kepada Tuhan, karena Engkau sumber pertolongan kami, sumber kekuatan kami. Dan ketika mata kami tertuju kepada Tuhan, kami lihat pembelaan Tuhan nyata bagi kami. Hamba berdoa buat mereka yang sakit hari ini, Tuhan juga jamah dan sembuhkan. Tuhan, kami tidak fokus kepada kelemahan tubuh kami fokus kepada Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkan kami. Kami percaya hari ini ada yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu. Mereka yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan hamba berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Tetap tertuju. Matamu tetap tertuju kepada Tuhan.
Dan kau akan melihat kemuliaan Tuhan. Karena tidak ada masalah yang terlalu besar yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan ketika mata kita tertuju kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.